Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim kita tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur, berterima kasih, memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat Allah, Bapak Ibu sekalian, yang dari pertama kita lahir sampai subuh ini terus melimpah kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, air, oksigen, dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Dan terus rezeki itu akan Allah berikan kepada kita sampai ajal datang nanti. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk menikmatinya, memakan yang halal, meminum yang halal, dan menikmati semua yang dihalalkan, serta thayyibah, berkualitas. Dan semua itu akan dipertahankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila kita ikuti dengan mensyukurinya. Dan kita harusnya berterima kasih kepada Allah karena Allah memudahkan syukur itu. Hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, sangat mudah, maka dianggap kita sudah bersyukur. Dan Allah benar dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti saya akan tambah. Termasuk nikmat melimpah adalah Allah masih memberikan umur kita hari ini dan kita masih bisa melakukan ketaatan kepadanya, solat subuh berjamaah dan hadir dalam majlis ilmu kita ini. Dan ini sebuah nikmat yang besar. Berapa banyak orang yang terharamkan dari solat subuh berjamaah di masjid, mungkin karena kurangnya niat mereka atau mungkin jauhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi juga peduli dengan majlis ilmu di mana kita memberikan siraman untuk rohani kita, untuk ruh kita. Inilah makanan ruh sebenarnya. Dan kalau ruh seseorang itu kuat, sehat, karena selalu diberikan nutrisi yang baik, yaitu ilmu dan iman, maka secara otomatis dia akan menguatkan jasadnya. Dan berapa banyak orang yang selalu peduli dengan jasadnya, makanan, minumannya selalu bagus, tetapi mereka lupa dengan ruhnya. Sehingga sedikit diterpa saja angin ujian, maka mereka akan goyah. Bahkan banyak di antara mereka yang membunuh diri atau jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita selalu saja kepada manusia terbaik, manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri tauladan, orang yang sudah sukses menjadi seorang suami, ayah, anak, sahabat, saudagar, politikus, dan semua kira-kira apa yang merupakan status yang sangat dipuji dan juga dikejar oleh banyak manusia, telah diraih oleh manusia terbaik ini. Dan kalau kita menjadikannya sebagai suri tauladan, maka tentu saja buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan kita juga menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan di Kamis subuh, kita akan melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib Tarhib. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian melanjutkan bahasan kita di kitab Sahih At-Targhib Tarhib di kitab Ilm, lanjutan dari bahasan kita di bab baru, bab ke-8, ancaman menyembunyikan ilmu. Seperti biasa, kalau yang ikut kelas kita dan kajian kita ini sudah tahu metode yang kami gunakan. Kita tidak akan tergesa-gesa menyelesaikan bahasan, tetapi kita coba mengutip dan mengambil hikmah-hikmah dan ilmu dari setiap hal yang bisa kita tarik dan ambil ilmunya. Di antaranya judul. Sekali lagi, Imam Al-Mundhiri rahimahullah, penulis buku ini, dan ulama-ulama kita yang lain, mereka tidak sembarangan menyusun sebuah bab. Walaupun itu adalah substansial atau bahasan sub saja dari sebuah kajian ataupun bahasan yang beliau ingin sampaikan. Di sini ancaman menyembunyikan ilmu, sebuah bab dikhususkan. Apa maksudnya? Kalau seseorang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit, misalnya anda tahu tentang keutamaan saf awal, atau anda tahu keutamaan azan, anda tahu keutamaan solat berjamaah di masjid, anda tahu keutamaan ibadah-ibadah secara umum, zikir, baca Quran, solat-solat sunnah, ibadah sunnah yang lainnya, kemudian anda sengaja menyembunyikannya. Bisa bermakna menyembunyikan adalah
Anda sendiri masa bodoh dengan itu. Tidak mau mempraktekkan, tidak mau peduli. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sehingga akhirnya tidak bermanfaat. Seperti Anda sembunyikan ilmu itu. Masa bodoh dengan dia. Atau bisa juga bermakna adalah Anda tidak mau mengingatkan orang lain yang Anda lihat sebenarnya sedang lalai di depan mata Anda. Misalnya ada orang yang Anda tahu, dia memang meninggalkan sebuah perintah dalam agama. Walaupun itu sunnah, tidak harus yang wajib. Contoh ada orang masuk ke masjid misalnya, kemudian Anda tahu orang ini sebenarnya bisa mengerjakan sholat sunnah. Anda masuk sama-sama di masjid lalu tiba-tiba dia langsung duduk. Padahal termasuk sunnah Nabi SAW sebelum duduk sholat tahiyat masjid. Kalau dia tidak tahiyat masjid dia bisa sholat qobliyah misalnya. Mungkin karena dia belum tahu kejahilan dia. Jangan diam. Ya. Kalau kita tahu ini maka kita dekati, setelah mengucapkan salam kita sampaikan baik-baik. Kalau ini adalah sebuah sunnah Nabi SAW, beliau bersabda, bila seseorang dari kalian masuk ke dalam masjid janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Atau misalnya ada orang yang Anda tahu dia melakukan kemungkaran. Kalau kita mau kasih contoh perbuatan baik kebaikan banyak sekali. Atau dia buat kemungkaran, Anda tahu dia buat kesalahan. Pasangan hidup Anda, istri, suami, anak-anak Anda, orang-orang terdekat, Anda tahu mereka buat kesalahan dalam agama. Anda punya ilmunya, tapi Anda masa bodoh. Sudahlah, terserah dia. Nanti dia masuk neraka sendiri. Ini enggak boleh. Ini namanya menyembunyikan ilmu. Sebenarnya Anda tahu. Dan Nabi SAW sudah memberikan kita opsi yang sangat menarik dalam masalah ini. Sebagaimana sabda beliau SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi." Siapa yang lihat sebuah kemungkaran maka dia harus mengubah dengan tangan, dengan powernya. Orang tua pada anak, misalnya suami pada istrinya, atasan pada bawahan, pemerintah pada masyarakatnya. Dia harus mengingkari dengan kekuatannya. Tentu bukan maksudnya kasar, tapi diberhentikan ya, dengan sistem atau dengan kekuatan yang dimiliki. Misalnya anak lagi minum khamar, diambil khamarnya misalnya. Ya. Ini ada powernya itu. Kalau tidak bisa fa in lam tastati' fa bilisani atau fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya nasihatin. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya minimal. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak boleh orang menyembunyikan ilmu. Kalau Anda tahu Anda harus menyampaikan. Tidak bisa Anda diam. Ya, dan ini sebatas Anda, kemampuan Anda. Kalau Anda tidak mampu dengan power tadi Anda dengan lisan Anda, kalau tidak dengan hati Anda memungkiri, mengatakan ya Allah berikanlah hidayah misalnya, supaya Anda lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Nah ini makna daripada judul kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali punya ilmu itu diterapkan dalam hidup kita supaya ada keberkahan dan juga diajarkan dan disampaikan kepada orang lain. Dari mana kita tahu teman-teman sekalian? Dari sekian penyampaian kita, baik tulisan ataupun lisan, bisa menjadi penyebab hidayah orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala bisa membukakan banyak pintu-pintu kebaikan hanya dengan kita berbagi ilmu, menyampaikan, share misalnya sebagai status kami, share misalnya di WA, grup WA, share di media kita, atau misalnya dengan lisan kita sampaikan, sehingga akhirnya bisa meluruskan kesalahan seseorang atau bahkan mengingatkan dia terhadap kebaikan. Maka itu poin penting untuk kita ambil sebagai pelajaran. Dan Nabi SAW sudah bersabda memotivasi kita semua sebagai umatnya agar jangan diam dan sampaikan ilmu itu. Kata beliau SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Kalau kita hanya faham satu hukum saja, hukum itu saja kita sampaikan, tidak masalah. Jangan diam. Sampaikan hal tersebut dan jangan disembunyikan. Ini yang dimaksud dengan bab kita. Kita sekarang tidak menyebutkan lagi tentang keutamaan ilmu, karena ilmu sudah kita bahas kurang lebih 7 bab berturut-turut tentang keutamaannya dan juga segala macam hal yang berhubungan dengan itu. Sekarang kita akan masuk ke masalah ancaman kalau orang menyembunyikannya. Hadis pertama dalam bab ini ada hadis 1A dan juga 1B. 1A-nya dengan sanad sahih, dan ini urutan 120 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamati bilijami min nar." Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka.
diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankannya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan juga Al-Baihaqi. Serta juga hadis senada diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia berkata sahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhain atau Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Saya langsung bacakan 1B-nya karena semakna dan seperti biasa baru kita mengambil hikmah-hikmah ilmunya insyaallah. 1B sahih mauquf. Kalau masih ingat mauquf adalah riwayat yang hanya sampai kepada sahabat saja. Kalau marfu berarti sampai langsung kepada Nabi SAW. Tentu mauquf pun dijadikan rujukan dalam agama kita. Sahih mauquf. Dalam satu riwayat milik Ibnu Majah disebutkan, "Ma min rajulin yahfadhu ilman fayaktumuhu illa utiya bihi yaumal qiyamati muljaman bilijamin min nar." Tidaklah seseorang yang menghafal suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya kecuali pada hari kiamat dia akan digiring dalam keadaan terkekang dengan tali kekang dari api neraka. Makna-makna ini sejalan juga, atau dua hadis ini sejalan juga dengan hadis nomor 2. Dan di bab ini kita hanya ada 3 buah hadis. Ya. Maka kita akan bacakan juga hadis nomor 2, baru dilanjutkan syarahnya. Hadis nomor 3 nanti kita khususkan karena berbeda lafaz hadisnya. Hadis nomor 2 dengan sanad hasan sahih, dan ini urutan 121 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijami min nar." Barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Al-Hakim juga berkata sahih tanpa ada noda ataupun debu di atasnya, dan kesahihannya sangat jelas. 3 buah riwayat yang baru kita bacakan teman-teman sekalian menyebutkan dan menguatkan bahasan judul bab kita yang baru kita jelaskan tadi. Dan langsung saja kita ambil faedahnya. Dari hadis 1A, faedah pertama adalah adanya ancaman bagi orang yang ditanyakan kepadanya sebuah ilmu lalu dia menyembunyikannya. Karena lafadznya adalah man su'ila an ilmin. Siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu. Walaupun ilmu ini lebih fokus ke masalah ilmu agama. Karena sudah pernah kita jelaskan di awal kitabul ilm ini, yang wajib adalah menuntut ilmu agama. Sementara selain ilmu agama hukumnya sunnah muakkadah. Atau sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Gugur hukumnya, kewajibannya kalau sudah ada muslim lain yang mempelajarinya. Tapi ilmu agama seperti Bapak Ibu duduk mendengarkan sekarang, dan dengan metode apapun, mungkin Anda di rumah juga mendengarkan online misalnya atau membaca buku, itu kewajiban untuk mempelajari ilmu agama ini, bukan pilihan. Tidak bisa Anda mengatakan, oh nanti saya ada waktu, atau kapan saya ada waktu, kapan saya mau, kapan saya mood. Ini semua tidak ada dalam kamus seorang muslim. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah faridah, kewajiban bagi semua muslim, laki-laki dan perempuan. Cintakan ilmu itu kepada diri kita, pada pasangan kita, pada anak-anak kita. Jadikan majelis ilmu seperti ini adalah hiburan kita. Bukan hanya menghabiskan waktu di mall, di jalan, di pasar. Tapi ilmu adalah sebuah majelis yang harus menjadi hiburan setiap orang di antara kita. Buat ini lebih kita cintai dari apapun. Saya ingatkan kembali hadis yang pernah kami sampaikan kurang lebih 2 pekan yang lalu, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat secara khusus hanya keliling di muka bumi mencari majlis zikir. Dan kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, yang dimaksud adalah majlis halal dan haram, mempelajari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, majlis ilmu. Maka kalau malaikat-malaikat itu mendapatkan, mereka mampir lalu mereka memanggil teman-temannya semua untuk berkumpul, sehingga mereka memenuhi tempat tersebut sampai ke langit. Memang kita tidak bisa melihat mereka, tapi kita imani keberadaan para malaikat. Di majlis seperti ini ada malaikat penuh, bahkan lebih banyak daripada kita jumlahnya, karena Allah perintahkan mereka. Lalu kemudian ya, mereka saling memanggil satu sama yang lain, dan pada saat mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah bertanya dan Allah lebih tahu, dari mana kalian? Kami dari majlis ilmu, majlis zikir, gitu kan. Lalu kemudian Allah bertanya, walaupun Allah sudah tahu,
Tapi Allah membuat para malaikat ini ya ditugaskan mereka untuk menjawab apa yang Allah tanya. Maka Allah menanyakan, lagi sedang apa hamba-hambaku itu? Maka kata para malaikat, mereka sedang mengingatmu ya Allah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka sudah melihatku? Maka kata para malaikat, belum ya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau mereka sudah melihatku? Maka kata para malaikat, tentu mereka akan lebih lagi khusyuk, tunduk, dan lebih juga patuh kepadamu. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, dan Allah lebih tahu apa yang mereka harapkan. Maka kata para malaikat, mereka berharap surgamu ya Allah. Lalu Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat surga itu? Kata para malaikat, belum ya Allah. Lalu kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surga itu? Maka kata para malaikat, tentu mereka akan lebih semangat untuk mengejarnya. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, pertanyaan selanjutnya, dari apa mereka berlindung? Untuk apa mereka menghadiri majelis ilmu? Kata para malaikat, untuk menyelamatkan diri dari nerakamu. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka sudah melihat neraka itu? Kata para malaikat, belum ya Allah. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau mereka melihat neraka itu? Maka kata para malaikat, tentu mereka akan lebih semangat menjauhkan diri darinya. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, saksikanlah kalau aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu para malaikat mengatakan, ya Allah, dalam majlis itu ada orang yang datang bukan tujuannya untuk ilmu, bukan tujuannya untuk menghadiri itu. Kebetulan hanya ada temannya di situ, kebetulan lewat. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang dulu dalam majlis, yang orang-orang yang ikut nebeng bersama mereka tidak akan terharamkan dari pahala atau faedah yang akan didapatkan. Dan ini keutamanya besar sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwasanya kita harus mencintakan diri kita terhadap ilmu ini, karena ini salah satu sumber ya dan kendaraan kita untuk menambah amal soleh kita. Kalau kita punya ilmu lalu ditanyakan oleh orang lain, kita jelaskan, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, kalau Anda sudah punya ilmu walaupun hanya satu ilmu saja dan Anda sudah pastikan sumbernya benar, ini juga penting ya. Jangan hanya begitu kami sampaikan ilmu Bapak Ibu sekalian walaupun sebuah ayat misalnya, tapi Anda tidak punya ilmunya atau sumber Anda salah, maka ini jangan juga. Karena kalau menyebarkan ilmu yang salah ini berbahaya. Apalagi membawa-bawa Allah berfirman atau Rasulullah bersabda, ini bahaya sekali. Ya, Anda akan menyebarkan kesesatan nanti. Maka pastikan sumbernya benar, betul-betul ayat itu ada dalam Al-Quran, betul-betul sabda Nabi SAW itu ada dalam hadis-hadis beliau, dan Anda sudah mempelajarinya dan mendapatkan dari sumber ulama yang benar, maka Anda sampaikan kepada orang lain. Nah, kalau Anda sampaikan akan jadi sumber pahala buat Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda sudah punya ilmunya tapi Anda tidak sampaikan, maka kena ancaman dalam hadis ini. Oleh karena itu makna daripada faedah pertama hadis ya tentang ini, tentang pentingnya orang memiliki ilmu, dan jadi bisa jadi dua sumber. Kalau dia sampaikan dengan ilmu itu benar, dia dapatkan pahala. Atau yang lainnya adalah dia punya ilmu tapi dia tidak mau menyampaikan. Dia menyembunyikan dengan berbagai macam alasan. Misalnya, udahlah gak penting saya untuk menyampaikan ke orang itu, udahlah biarin aja dia sendiri masuk neraka kok, bukan saya, udahlah begini dan begitu. Semua itu akan bermasalah. Saya akan berbagi pada kesempatan ini kisah penduduk negeri Ila. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah dengar ini atau tidak, atau saya juga pernah sampaikan atau belum. Intinya saya terlintas sekarang untuk menyampaikan kisah ini. Negeri Ila ini Bapak Ibu sekalian adalah sekarang di daerah Palestina tentunya ya, dan dikuasai oleh para penjajah, semoga Allah merdekakan mereka. Dulu di sana ada pengikut Nabi Musa alaihissalam, dan salah satu syariat Allah di situ, karena mereka kerjaannya, profesinya mereka adalah nelayan, mereka tidak boleh memancing di hari Sabtu, dilarang mancing hari Sabtu, nggak boleh. Tapi waktu syariat ini turun, mereka terbagi 3 golongan masyarakat negeri Ila ini. Ada yang melanggar itu. Mereka tidak terima, kenapa bisa hari Sabtu dilarang mancing? Hukumnya memang begitu dari Allah SWT, sebagai ujian bagi mereka. Maka mereka mengakali itu. Hari Sabtu mereka enggak ke pantai, enggak mancing ikan, enggak jala ikan. Tapi hari Jumatnya mereka pasang jala di lautan, mereka biarkan ikan masuk, hari Ahad baru mereka ambil. Mereka mengakali itu supaya bisa halal. Ini golongan pertama yang melanggar. Ada golongan kedua dari masyarakat penduduk Ila, mereka memungkiri itu. Nah, ini yang kita sedang bahas. Dia punya ilmunya, mereka larang. Mereka mengatakan ini tidak boleh, jangan, dilarang oleh Allah.
Ini golongan yang kedua. Mereka tegas, ini haram, nggak boleh dikerjakan. Jadi dua kelompok ini saling berseteru. Ada kelompok yang ketiga, dan ini hati-hati sekali dari kelompok ini, orang yang punya ilmu, tapi mereka masa bodoh. Mereka masa bodoh, mereka tidak mau tahu. Bahkan mereka datang ke golongan yang kedua, yang sedang buat kesalahan golongan pertama. Mereka datang kepada golongan kedua yang meluruskan tadi golongan pertama, mereka bilang, sudahlah untuk apa kalian urus golongan pertama itu, biarin aja. Nanti dia masuk neraka sendiri, gak usah diurus. Maka golongan kedua menjawab, seraya mengatakan, agar kita bisa selamat, punya udzur di hadapan Allah hari kiamat. Kalau saya sudah pernah sampaikan. Jadi kita tidak dihukum, karena kalau kita tahu ilmunya gak sampaikan ini jadi masalah. Terbagilah menjadi tiga golongan ini. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan ujian lebih berat Bapak Ibu sekalian pada masa saat itu. Hari Sabtu, khusus hari Sabtu, ikan-ikan datang dari pinggir lautan menumpuk di pinggiran pantai. Tinggal mereka pegang dengan tangan mereka, mereka bisa ambil langsung. Sebagai ujian. Terkadang ada beberapa keadaan Bapak Ibu sekalian, kita lihat depan mata kita harta itu ada, tapi milik orang lain. Depan mata kita ada kesempatan untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu. Sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sabar enggak gitu? Maka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai 167 tentang kisah mereka ini. Pada saat itu ikan-ikan datang, dan selain hari Sabtu, ikan-ikan ini tidak datang. Mereka harus keluar sebagai ujian. Maka ini makin menggoda golongan yang pertama tadi, mereka makin semangat melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hukumannya. Allah kutuk mereka menjadi kerah. Selama 3 hari setelah itu mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bangsa Yahudi itu oleh Nabi SAW pada saat beliau mengepung benteng Khaybar, membahasakan wahai saudara-saudaranya kerah. Karena memang mereka punya saudara-saudara dari Bani Israel yang dikutuk menjadi kerah. Karena memang mereka begini, tidak mau ya melakukan hukum Allah, bahkan melanggarnya. Maka datang hukuman Allah yang dihukum oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Golongan pertama yang melanggar tadi tetap mau mancing atau pasang jala di hari Jumat dan panen hari Ahad. Dan golongan ketiga, ini jadi saksi bahasan kita, golongan ketiga yang justru menahan golongan kedua. Udahlah nggak usah urus tuh golongan pertama, biarin aja. Yang kena kutuk juga golongan ketiga. Padahal mereka ini orang-orang baik, cuma tidak mau menyampaikan kebenaran. Mereka tahu, mereka nggak mau sampaikan. Bahkan yang dilarang orang itu. Contoh misalnya Bapak Ibu punya seorang teman, orangnya sangat semangat beragama. Kalau dia lihat ada orang buat salah, lalu dia mengatakan, jangan, tidak boleh, dan seterusnya. Dia ingatkan orang. Anda datang jadi pahlawan kesiangan, Anda mengatakan pada orang ini, udahlah tidak usah urus itu, biarin aja. Maka Anda masuk seperti golongan ketiga di sini. Harusnya Anda meluruskan kemungkaran yang ada, atau Anda perintahkan dan ingatkan pada yang ma'ruf, perintah agama, malah Anda menahan orang yang menyampaikan yang ma'ruf. Ini hati-hati. Maka pada saat kutukan datang, golongan pertama sama golongan ketiga yang dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikutuk. Nah golongan ketiga ini tadinya orang faham agama, tapi karena mereka menyembunyikan ilmunya, kena hukuman di sini Bapak Ibu sekalian. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua yang bisa diambil, kita langsung masuk ke 1B-nya dulu. Yang sahih mauquf tadi adalah ancaman bagi orang yang sudah menghafal sebuah ilmu, lalu ilmu itu dia menyembunyikannya. Kalau tadi hadis nomor 1A, siapa yang ditanya sebuah ilmu lalu dia sembunyikan, itu berarti masalah pertanyaan, sudah kami jelaskan tadi. Kalau hadis nomor 1B-nya ini, tidak ada seseorang yang menghafal sebuah ilmu lalu dia menyembunyikannya. Ini berarti faedah yang kedua. Artinya kalau Anda sudah pernah tahu ilmu itu, Anda sudah hafal, lalu Anda menyembunyikannya. Tadi di pembukaan hadis kita di bab sudah kami sampaikan, menyembunyikan bisa dua maknanya. Menyembunyikan buat diri Anda sendiri. Anda tahu ilmunya nggak mau dipraktikin, kenapa nggak diamalkan? Kenapa sudah tahu hukumnya, sudah tahu perintah Allah di situ tidak mau diamalkan? Pertanyaan kenapa? Ada apa Anda tidak mau mengerjakan ibadah-ibadah ini? Apa penghalangnya? Kadang-kadang ada banyak orang, naudzubillah, mencari 1001 alasan. Misalnya dia mengatakan, setannya kuat nih, godain. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana setannya kuat? Mana setan itu? Nampakkah depan mata Anda?
Mencekik Anda kah kalau Anda sholat malam misalnya? Atau Anda puasa? Atau Anda mengerjakan ketaatan-ketaatan? Kalau syaitan itu kuat sebagaimana sebagian orang bilang, kira-kira Bapak Ibu masih bisa hadir majelis ilmu ini? Masih bisa kita bernafas dan beraktivitas? Tentu saja tidak. Semua leher kita sudah diikat oleh syaitan tersebut. Mereka hanya bisa menggoda dan membisikkan. Kita tinggal isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru kita bertekad jalan, selesai sebenarnya. Dan Allah sudah mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah. Atau Anda punya penyakit yang masalah ini, penyakit al-malas. Ya. Nah, iya. Malas saja. Kenapa Bapak Ibu enggak sholat malam? Malas, nanti aja. Kenapa enggak sholat duha? Nanti aja. Kenapa enggak baca Quran? Malas. Semuanya malas. Kenapa malas? Ya. Berarti nanti Anda siap pada hari kiamat menyesal. Karena perbedaan satu ibadah yang dikerjakan oleh seseorang dengan orang yang lain itu kita tidak pernah tahu kadar pahalanya. Saya ingatkan kembali riwayat yang pernah kami sampaikan. Di masa Nabi Muhammad SAW ada dua orang bersahabat yang sebaya, kurang lebih mirip umurnya. Yang satu meninggal mati syahid, dikuburlah dia. Kita sudah tahu keutamaan mati syahid luar biasa dan nanti akan panjang lebar kita jelaskan insya Allah di jilid 3 di kitab jihad. Ada bab tentang keutamaan mati syahid dengan izin Allah SWT. Kemudian yang satu kemudian meninggal 1 pekan setelah itu tapi mati biasa. Ajal datang mati di atas ranjangnya. Waktu Nabi Muhammad SAW mensolati jenazah yang kedua, yang mati biasa tadi, beliau selepas salam dari solat jenazah 4 kali takbir, sebelum jenazah dibawa beliau bertanya pada para sahabat yang hadir, menurut kalian bagaimana kedudukan orang yang baru kita solat ini dengan sahabatnya meninggal mati syahid pekan lalu? Maka semua sahabat berpikir orang yang mati syahid lebih baik. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, semoga saja orang ini dengan persahabatannya ya, sama yang mati syahid pekan lalu itu bisa menyamakan mereka di surga nanti. Jadi mereka mengambil kesimpulan, tentu yang mati syahid lebih afdal. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, orang yang baru kita solati ini lebih tinggi derajatnya, jaraknya antara langit dan bumi. Karena dia sempat beribadah sepekan saja. Sempat dapat sholat Jumat 1 kali, sempat sholat 5 waktu dalam beberapa hari. Itu aja, sudah cukup mengalahkan orang yang mati syahid pekan lalu. Artinya, sedikit amal soleh itu sudah luar biasa. Selama ada peluangnya. Pertanyaan sederhana, kenapa Anda tidak mau lakukan? Sudah berapa kali Anda dengarkan dari para ustaz dan kiai kita tentang keutamaan sholat duha, sholat malam, zikir pagi petang, misalnya zikir mau tidur, zingin bangun tidur, ya. Makan tangan kanan dan minum tangan kanan, baca basmalah misalnya. Berapa banyak sunnah Nabi SAW dalam keseharian yang memandu hidup kita yang kita sia-siakan. Padahal kita tahu ilmunya. Walaupun sunnah itu Bapak Ibu sekalian, secara definisi fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Anda bisa mengatakan, Ustaz, tapi kan sholat duha sunnah. Kalau enggak dikerjakan kan secara fikih enggak apa-apa, enggak dapat dosa. Benar. Tetapi sunnah-sunnah pun perintah agama. Tujuannya nanti untuk menyempurnakan kekurangan amal wajib kita di hari kiamat. Masih ingat hadis Nabi SAW yang pernah kami sampaikan, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka beruntunglah orang itu, dalam riwayat lain maka akan membantu amal-amal yang lain. Kalau dia rusak, rugilah dia, dalam riwayat lain maka akan merusak dan mengganggu amal-amal lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, kalau seorang hamba pahala sholat wajibnya kurang, carilah sholat sunnahnya. Kalau ditemukan, disempurnakanlah kekurangan sholat wajibnya. Ini salah satu fungsi ibadah sunnah. Menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Mungkin kita kurang khusyuk, mungkin kita lupa wudu, mungkin tersingkap aurat. Berapa banyak alasan yang bisa membatalkan atau mengurangi kadar pahala kita. Ibadah sunnah menyempurnakannya. Dan kata Nabi SAW, dan itu berlaku pada semua amal. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa-puasa sunnah. Ya, kemudian sedekah membantu kekurangan zakat, umrah membantu kekurangan haji. Maka pertanyaan sederhana, kenapa masih belum mau mengamalkan? Apa masalahnya? Godaan syaitan tinggal isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Punya rasa malas, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali doa-doa Nabi SAW yang berlindung dari sifat malas. Wa'udzubika minal kasal. Dianjurkan kita baca kapan saja kita butuh atau kita mau ucapkan. Dan juga dalam zikir, salah satu zikir yang dibaca sebelum salam, berlindung dari sifat malas ini. Agar jangan sampai kita
punya sifat malas. Malas ini jangan hanya ditarik Bapak Ibu sekalian malas bekerja. Itu terlalu sempit. Malas dalam ibadah ini musibah. Ini musibah besar. Harus kita betul-betul masukkan dalam hati dan pikiran kita. Ini nggak boleh malas ini. Dan dilawan. Lawan. Dalam ibadah pernah kami sampaikan sebuah tips yang sederhana. Dipaksakan. Harus Bapak Ibu paksakan. Paksa sholat malam mulai sekarang. Paksa. Anda harus mengubah diri Anda sendiri. Paksa mulai sekarang zikir pagi petang. Paksa mulai sekarang bersedekah. Belajar Al-Quran. Jenguk orang sakit. Bakti pada orang tua. Hadir majelis ilmu. Sholat berjamaah di masjid. Harus dipaksakan. Allah berfirman dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri. Bermujahadah ke jalan kami. Kami akan pandu mereka ke jalan-jalan kami. Kalau kita sudah bangun malam, saya mau sholat malam, gak bisa buat apa-apa syaitannya. Malasnya sudah ditepis, Anda akan sholat malam. Pasti itu. Tadi kalau Anda tidak paksakan diri menuju ke masjid, Anda tidak akan hadir. Maka harus Anda paksakan itu. Dan orang yang sudah memulai satu ibadah, dia sudah berjalan, itu akan lebih sulit syaitan menggodanya. Kalau masih ingat pernah kami kasih contoh, kami ulangi lagi. Kita ini sama syaitan Bapak Ibu sekalian, syaitan ini tidak pernah berhenti menyesatkan kita. Seperti orang yang akan lomba lari. Kalau Anda masih terus di garis start, rival Anda, musuh Anda, syaitan ini tidak akan diam. Dia akan berusaha menjatuhkan mental Anda. Kamu tidak bisa, sudahlah, nanti aja, dan segala macam hal godaan syaitan yang mungkin tidak asing buat kita. Kapan syaitan itu kewalahan? Lawan kita ini kewalahan. Kalau Bapak Ibu sudah mulai lari. Mulai lari dulu. Kalau kita sudah mulai lari, mulai ibadah maksud saya di sini. Ini cuma contoh. Kalau Anda sudah mulai lari, rival Anda kerepotan untuk mengganggu atau menjatuhkan mental Anda. Karena kalau orang lagi lari, lomba lari Bapak Ibu sekalian, maka orang kalau musuh kita mau menjatuhkan mental kita, itu mungkin kalau kita membahas secara persentase, jumlah persen ya, godaan dia, mungkin kalau 100% mungkin hanya 50-40%. Karena dia harus teriak-teriak untuk nyampaikan kita lagi lari. Susah. Dia kerepotan. Anda kalau tadi paksakan diri kayak pergi sini sholat subuh, atau setannya susah menggoda, karena orang sudah ambil keputusan untuk jalan. Dia tinggal berusaha mengurangi kadar pahalanya saja, mengurangi kadar keikhlasannya dan segala macam. Tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Karena orang kalau sudah berlari, sudah melakukan satu kegiatan, ya sudah mulai ibadah, setannya kerepotan untuk menggoda. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kepada kita, sungguhnya setan tidak pernah lalai untuk menyesatkan manusia. Dan kalau syaitan melihatmu aktif dalam sebuah ibadah, maka dia akan meninggalkanmu. Dia meninggalkan, kalau kita sudah misalnya aktif nih, pokoknya saya berazam, bertekad, setiap azan saya ke masjid sholat 5 waktu. Dia sudah tahu, di celah itu dia tidak bisa goda. Maka dia akan meninggalkan. Dia akan cari celah lain di mana yang kita lemah. Oleh karena itu kita kuatkan di semua sisinya. Dan itu tidak sulit. Tidak sulit, karena semua orang bisa melakukannya. Yang penting punya kemauan dan punya ilmunya. Nah ini faedah penting Bapak Ibu sekalian dari hadis nomor 1b tentang seseorang yang menghafal ilmu kemudian dia menyembunyikannya. Kita baru menjelaskan tadi menyembunyikan satu sisi yaitu dia sendiri tidak mau mengamalkan. Tidak sembunyikan ilmunya. Anda tahu ilmunya Anda tidak kerjakan, kenapa? Kan gitu. Sisi yang kedua adalah menyembunyikannya dari orang lain. Enggak mau ingatkan orang. Berapa banyak, maaf, saudara kita muslim laki-laki, istri nggak pakai hijab. Anda sebagai suami punya tanggung jawab. Sudahlah, nggak enak mau ngingatin, misalnya. Atau karena terlalu cinta, takut mencoreng atau merusak perasaan istrinya. Ini bukan masalah merusak perasaan. Ini kewajiban Anda. Allah akan tanya pada hari kiamat sebagai suami. Berapa banyak orang tua yang membiarkan anaknya dalam kemungkaran, hanya karena mengatakan dari kecil sudahlah, sudahlah. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang belum balik itu adalah fase di mana mereka kita didik belajar. Sehingga pada saat sudah balik, mereka sudah start untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan begitu balik baru mau diajarkan semua. Ini keliru. Sebelum balik aja mereka ke masjid sholat. Ajarkan mereka Al-Quran. Kenalkan mereka kepada Allah, surga dan neraka. Ajarkan mereka itu supaya mereka balik, mereka sudah start. Banyak orang tidak seperti itu. Berapa banyak muslimin dibiarkan anak perempuannya tidak berhijab dari kecil. Kenapa? Kasihan masih kecil. Loh kok kasihan? Memangnya orang berhijab itu menyiksa? Sama sekali tidak. Itu kemuliaan bagi wanita. Daripada Anda pakaiin topi misalnya atau sejenis anak perempuan, kenapa tidak pakaiin jilbab? Biarin dia merasa itu pakaian dia.
Nanti dia pada saat balik, dia udah biasa. Karena satu kerabat kami begitu, kami ingatkan. Lagi silaturahim ke rumahnya, anaknya masih kecil perempuan. Didandani keluar dan segala macam. Saya tanya, kenapa nggak dipakein hijab? Oh kesian masih kecil. Loh masih kecil pun tidak masalah. Kesihannya kenapa nih? Seakan-akan hijab itu sebuah penyiksaan. Kenapa kita berpikir seperti orang kafir nih? Orang kafir menganggap orang Islam itu menindas wanitanya karena pakai hijab, gitu kan? Setelah saya ingatkan lagi, dia kesian masih kecil. Baik, saya diam saja. Subhanallah, sampai anak itu balik, saya kebetulan ketemu lagi satu waktu, lalu dia mengatakan, Ustaz tolong dinasihatin anak saya, tidak mau pakai hijab. Loh, subhanallah. Yang dulu saya ingatin kenapa nggak didengar? Kalau sekarang sudah balik, dia sudah punya komunitas, teman-temannya sudah ada. Ini susah, karena kita harus bersaing sama komunitasnya dia. Kita sampaikan ke anak kita yang sudah balik A, dia tanya teman-temannya. Teman-temannya bilang B, dia ikut teman-temannya. Dia lebih suka dengan yang sebaya dengan dia. Ini jadi PR baru. Kenapa nggak dari kecil? Kenapa nggak dari kecil? Ini masalah. Ini contohnya ya. Dan cukup banyak contoh-contoh yang lain dalam masalah ini. Jadi terapkan teman-teman sekalian ilmu itu. Ya, ini ilmu yang tidak boleh disembunyikan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Ini pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis 1b. Sementara hadis nomor 2, man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu, secara umum di sini disebutkan. Kalau tadi kan siapa yang menghafalnya. Di sini lebih sederhana lagi. Dan ini kita ambil faedah yang ketiga, yaitu barang siapa yang menyembunyikan ilmu. Bahasa menyembunyikan teman-teman lebih umum. Kalau tadi kan siapa yang menghafal, kemudian dia tidak mempraktikkan untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Kalau ini menyembunyikan ilmu secara umum, artinya biar Anda belum hafal ilmu itu, belum tahu bagaimana dalilnya, Anda belum hafal ayatnya, belum hafal hadisnya, tapi Anda tahu itu kesalahan. Tidak perlu Anda mengatakan tunggu sebentar saya baca dulu satu kitab, baru kemudian saya sampaikan kepada Anda. Padahal sebenarnya Anda sudah tahu. Minimal Anda mengatakan saya pernah dengar di pengajian, seingat saya tapi saya lupa ayatnya, saya lupa hadisnya, bunyinya seperti ini. Misal, kecuali Anda bisa kontek-kontekan sama orang itu, punya nomor handphonenya, Anda bisa share setelah itu, artikel-artikel yang bisa Anda download misalnya, itu oke. Tapi kalau Anda mungkin tidak akan ketemu sama orang ini, Anda ingatkan. Nah ini dimaknakan dengan man katama, siapa yang menyembunyikan. Berarti walaupun Anda belum menghafal ilmu tersebut, tetap Anda ingatkan. Ya, tentu sekali lagi bila Anda memiliki sumber yang benar Bapak Ibu sekalian. Jangan juga karena punya semangat untuk menyampaikan ilmu, lalu kita belum tahu ini benar atau tidak, lalu kita main share sembarangan. Ini jangan, karena berbahaya. Nanti bisa menyebarkan kesesatan. Misalnya ayatnya tidak ada ayat Al-Quran berbicara seperti itu misalnya, atau mengatakan dusta tentang Nabi SAW. Dia mengatakan misalnya Rasulullah bersabda, padahal sebenarnya tidak ada, itu hadis palsu misalnya. Hadis maudhu ini tidak boleh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Mereka akan dikekang dengan tali kekang pada hari kiamat dari api neraka. Nah ini berarti tali kekangan. Tali kekang berarti ditaruh di leher Bapak Ibu sekalian, yang membelenggu seseorang. Tapi dari api. Artinya ini siksaan akan menimpa orang-orang yang menyembunyikan ilmunya. Dan sudah kita rincikan tadi 3 buah faedah hadis seperti apa penyembunyian ilmu itu. Kita masuk hadis terakhir Bapak Ibu sekalian dalam bab kita ini, hadis nomor 3 dengan sanad hasan sahih. Urutan 122 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yata'allamul ilma thumma la yuhadditsu bihi kamathalil ladzi yaknizul kanza thumma la yunfiqu minhu." Perumpamaan orang yang belajar sebuah ilmu kemudian tidak menyampaikannya adalah seperti orang yang menyimpan kekayaan kemudian dia tidak berinfak ataupun berzakat darinya. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah. Namun hadis ini sudah ditelusuri oleh Syekh Albani dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Dari hadis ini Bapak Ibu sekalian kita ambil pelajaran penting, yaitu yang pertama tentang masalah ancaman dan larangan bagi orang yang sudah belajar ilmu kemudian dia tidak mengajarkannya. Saya subhanallah mengingat ada teman kami dulu waktu masih kuliah di Madinah. Saya sampai cemburu dengan cara dia belajar Bapak Ibu sekalian. Luar biasa rajinnya, Masya Allah gitu.
Jadi tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Terus kemudian dia pun selalu membawa buku, ada buku kecil di kantongnya. Itu buku membahas masalah substansial, masalah agama. Seperti misalnya khusus membahas wudhu dan keutamanya, tata caranya, atau sholat, atau bab akidah misalnya, atau beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Maka dia baca sampai khatam, dibeli buku baru lagi, ganti lagi buku baru. Hampir tiap hari begitu kerjanya. Di kelas berprestasi. Ya lumayan gitu nilainya ya, sehingga saya sekitar jajidan. Artinya memang masih di bawah cum laude, tapi oke, sangat bagus gitu. Dan saya pun melihat ini Masya Allah luar biasa orang ini. Akhirnya membuat kita cemburu, dan cemburu pada hal ini positif ya. Bukan kita berharap hilang dari dia nikmat itu, tapi ini namanya ghibtah. Kita berharap bagaimana kita bisa seperti dia. Tapi saya dikagetkan Bapak Ibu sekalian, subhanallah, setelah kami balik dari Madinah, dan saudara kita ini semoga Allah kasih hidayah, dia sudah menikah, malah tidak sama sekali mengajar. Dan orang ini malah kerja di satu kantor yang mengurus tentang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Subhanallah. Saya sempat ketemu, dan karena ilmu itu tidak diamalkan, keberkahannya hilang. Tidak terlihat sama sekali dalam permohonan dia, dalam penampilan dia, dalam tutur kata dia. Saya waktu ketemu dia seperti ketemu sama manusia yang berbeda. Tidak ada sedikit pun ilmu yang dibahas, tidak ada penampilan ilmu dalam dirinya, dan apalagi kalau kita mau bicara dalam hatinya. Sudah jauh, bicaranya masalah umum. Berkumpul dengan lawan jenis, bekerja di sebuah tempat yang Allahu a'lam tentang masalah pendapatan apakah semuanya halal atau tidak, dan utang dan tidak dibayar di sana sini. Subhanallah, ya, hilang keberkahan ilmu. Kenapa? Dia di sini seperti orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Hilang keberkahannya. Sebaliknya, dan ini ada dua orang seingat saya, yang satu juga begitu, sama, sangat rajin luar biasa. Satu saya kenal baik orang-orangnya, tapi subhanallah begitu pulang ke Indonesia sibuk, mulai bisnis ini bisnis itu, tinggalkan ilmu sama sekali. Ada juga orang lain, tapi bukan tamatan dari Madinah, tamatan dari Mesir, teman saya dulu. Kemudian saya main ke rumahnya, waktu itu ada tugas kami sama-sama kerja, waktu di Pasar Sarjana. Kemudian saya datang ke rumahnya, setelah itu saya azan, terus oh azan, saya bilang ayo kita sholat, ada masjid dekat rumahnya. Lalu dia mengatakan, oh fadal, antum kalau mau ke masjid silakan, ana sholat di sini. Masjid depan rumah, depan, tinggal melangkah. S1, tahu agama, tahu keutamaan, tapi subhanallah tidak pergi. Dan ini satu hal yang unik itu, kenapa tidak mau dikerjakan? Padahal sebenarnya tinggal melangkah gitu. Contohnya. Sisi yang lain, ada orang juga sama, dari tamatan alma mater kami juga. Saya pernah ketemu di satu ormas di Jakarta, ini cerita mungkin 15 tahun yang lalu. Saya masih waktu itu pertama tamat dari Madinah, atau 20 tahun yang lalu mungkin. Saya masuk ke satu ormas, saya lagi ngobrol sama para pengurus gitu ya, memberikan beberapa ide-ide, kumpul sama-sama. Lalu saya tanya orang ini kebetulan, lagi sementara nunggu pimpinan-pimpinannya ketemu sama orang. Dan tadi dia setelah cerita dia tamatan dari kampus kami. Pertama-tama saya, apa antum punya majelis ilmu? Mengajar enggak? Enggak sama sekali. Seminggu sekali juga tidak? Enggak. Membahas kitab yang paling sederhana pun tidak? Tidak. Loh terus antum belajar 4 tahun itu diapakan ilmunya? Terus kemudian mulailah saya berbicara dengan dia beberapa keutamaan ilmu, mengingatkan kembali dia. Tapi orang ini subhanallah dia engah. Mungkin sekitar 5 atau 7 tahun setelah itu kami berpisah. Saya isi pengajian di satu tempat, di satu masjid. Kebetulan masjidnya 2 lantai seperti ini, tapi besar, tertutup lantai 2 sehingga sama kapasitasnya. Untuk yang sepuh-sepuh ya, itu di atas bersama saya. Ada pengajian anak-anak muda itu di lantai 1, diisi oleh seorang ustadz gitu. Waktu saya naik tangga menuju ke masjid, pematerinya berhenti dari materi terus kejar saya. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dia kayak akrab sekali dengan saya gitu, tapi saya lupa, saya nggak tahu gitu. Terus dia ngobrol, antum lupa sama Ustaz? Dia bilang iya, terus terang saya nggak ingat. Dan mungkin Bapak Ibu nanti kalau kedepannya interaksi sama saya orangnya apa adanya Bapak Ibu sekalian. Saya kalau suka saya bilang suka, kalau tidak tidak. Saya kalau tahu saya bilang tahu, kalau tidak tahu saya bilang tidak tahu. Apa yang ada di wajah itu dalam hati, nggak ada sesuatu yang disembunyikan gitu ya. Maka saya bilang maaf, saya belum kenal, saya tidak ingat gitu.
Dia bilang saya si fulan, dia sebutkan, ternyata orang ini yang saya ketemu di ruangan kantor tadi. Terus dia bilang sama saya, jazakallah khair Ustaz, setelah antum ingatkan itu hari, saya mulai terfikir benar ya, kenapa saya tidak buat taklim segala macam. Dan semenjak itu saya buat taklim dan sampai hari ini beliau masih mengajar. Nah orang seperti ini mengambil faedah. Artinya dari satu sisi teman-teman, kalau memang pernah kita masuk ke dalam sebuah ranah di mana kita tidak belajar dan kita tidak mempraktekannya, kita sembunyikan ilmu itu, kemudian datang peringatan kepada kita, peringatan dari Allah SWT walaupun melalui lisan orang lain, misalnya, maka kita harus engah. Dan engah ini sangat baik, segera kita keluar dari kesalahan dan kekeliruan kita. Karena di sini ancamannya sangat berat, ancamannya sangat berat. Sebagaimana sudah kita tahu ini faedah kedua dari hadisnya, yaitu diikat dengan kekangan. Di hadis nomor 3 ini, yaitu sama saja orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, praktek dalam hidupnya dan mengajarkan kepada orang lain, seperti orang yang punya harta tapi dia tidak menginfakkan atau mengeluarkan zakatnya. Karena memang salah satu keberkahan terhadap harta adalah mengeluarkan zakat dan sedekah. Keberkahan ilmu dengan praktek dan juga mengamalkan atau mengajarkannya. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau punya ilmu dan ilmu itu berkah, maka Anda harus menjadi praktisi. Ini pernah kami jelaskan ya. Beda sekali antara dua orang pemateri atau orang yang menyampaikan dakwah, satu A, yang si A ini menyampaikan sholat malam Bapak Ibu sekalian ini keutamanya segala macam. Misal anggaplah dengan retorika standar dia menggunakan dan dia praktek. Ini pasti akan masuk ke dalam hati jemaahnya. Si B menyampaikan dengan retorika yang bagus juga sama, tapi dia bukan praktisi, dia tidak prakteknya sholat malam, itu tidak akan berpengaruh, orang tidak ambil ilmunya. Oleh karena itu kalau Anda mau mengerjakan satu perbuatan, mengajarkannya, maka Anda praktikin. Masih ingat saya pernah sampaikan tentang kisah Imam Malik rahimahullah, ditanya tentang keutamaan yang membebaskan budak, seperti apa keutamaannya? Maka kata Imam Malik, Imam Malik tidak menjawab selama 2 bulan. Ya, 2 bulan enggak dijawab oleh Imam Malik rahimahullah. Setelah 2 bulan baru dia bilang, mana yang bertanya di sini 2 bulan lalu tentang keutamaan bebasin budak? Orang itu angkat tangan saya. Lalu Imam Malik mulai menyebutkan hadis Nabi SAW, siapa yang bebasin seorang budak muslim, ya, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Setiap anggota tubuh budak dibebasin, ya, untuk anggota tubuhnya, mata dengan mata, tangan dengan tangan, sampai kemaluannya dengan kemaluannya, dan sekian banyak hadis tentang masalah keutamaan bebasin budak. Orang ini bertanya, wahai imam, kemana aja anda selama 2 bulan? Kenapa saya dijawab ini setelah 2 bulan? Apa kata Imam Malik? Saya kumpulin uang dulu selama 2 bulan, supaya saya bisa bebasin budak, baru saya ajarin kepada kamu. Supaya tidak jadi masalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar di sisi Allah kalau kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini perlu juga untuk digarisbawahi, gitu ya. Seorang praktisi dalam agama, ilmu agama ini, itu akan Allah datangkan keberkahan. Sebaliknya, orang yang tidak mau praktek, maka hilang keberkahan ilmunya. Bahkan bisa dia lupa. Berapa banyak ayat Al-Quran yang tidak diulangi, akhirnya kita lupa. Berapa banyak hadits Nabi SAW yang sudah kita dengarkan tapi kita lupa. Berapa banyak ibadah yang dulu kita kerjakan lalu kita lupakan, kita tidak mau ibadah, maka akhirnya kita lupa untuk mengerjakannya. Dan seperti itu dalam hal-hal yang lainnya, Allahu a'lam. Baik, kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bab baru, bab nomor 9, ancaman berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya dan mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Sebenarnya mirip dengan yang terakhir kita sebut tadi, tapi akan lebih banyak hadis-hadis yang akan kita bahas insya Allah. Di bab itu ada kurang lebih 11 buah riwayat atau urutan hadis yang akan kita bahas, tapi saya tidak tahu berapa pertemuan tentunya. Semoga Allah ikhlaskan dia dan mudahkan. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Ada salah dari saya, dan saya beristighfar kepada Allah dan mohon maaf kepada jemaah sekalian. Semoga semua yang hadir dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, serta diterima seluruh amal-amal solehnya. Dan semoga Allah SWT selalu menjaga negara kita, keamanannya, ketentramannya, juga persatuan, kesatuan dan kemerdekaannya. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan semoga Allah membalas mereka dari setiap ide, setiap tenaga, setiap energi, setiap harta ataupun apapun yang mereka sudah berikan untuk kita semua, dibalas pahala yang sempurna. Dan semoga kalau ada kekurangan
Allah Subhanahu wa taala maafkan ataupun kesalahan. Begitu juga dengan para pejuang kita yang sudah menghadiahkan kemerdekaan ini. Semoga Allah maafkan dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah masukkan mereka semua di surga firdausnya tanpa hisab. Dan semoga Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah, menjaga keamanan, stabilitas negara dan juga nikmat yang besar ini. Dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan siapapun menginginkan keburukan bagi agama kita, bagi negara kita dan keluarga kita dan diri kita sendiri, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestina, Allah berikan mereka kemerdekaan, Allah berikan mereka kemenangan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Dan Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya kelak tanpa hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.